البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-babus sabi'u al-babut tasi'u was-sab'un. Bab yang ke-79, babul waliyil adl. Tak ada tasdid waliyil, iya tak ada tasdid. Kalau tidak ada alif maka ya-nya ditasdid waliyi. Bab yang membahas tentang pemimpin yang adil. Wali yaitu mufrad dari wulah, yaitu yang memiliki wilayah kepemimpinan, hak untuk mengurusi. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan melakukan kebajikan. Ayat ini telah kita bahas, telah disebutkan juga oleh Imam Nawawi di dalam bab yang sebelumnya, yang mana intinya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, bahwasanya ayat ini bersifat umum, yaitu segala jenis keadilan dan segala jenis ihsan masuk di situ. Masuk di dalam keadilan adalah adil terkait dengan memenuhi hak Allah Ta'ala, dan adil di dalam memenuhi hak para makhluk. Di antaranya adalah hak orang tua, hak diri sendiri, hak keluarga, dan hak para makhluk secara umum. Semuanya diletakkan pada posisinya. Dan kata beliau, yang namanya keadilan adalah memenuhi hak sesuai dengan syariat. Bukan keadilan menurut sudut pandang orang-orang jahil dan sebagainya, tapi keadilan adalah pelaksanaan syariat pada orang-orang tadi sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan porsinya, dan seterusnya. Itu hak bertingkat-tingkat. Baik. Maka kata Al-Imam At-Tabari, hak yang tertinggi adalah haknya Allah, dan yang tertinggi adalah masalah tauhid. Karena memang rangkaian ayat ini An-Nahl 90 ini sebelum-sebelumnya dan setelah-setelahnya itu mengisyaratkan masalah pembahasan tauhid dan syirik. Maka bagian dari keadilan adalah hanya menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik, karena yang lain tidak berhak mendapat peribadatan. Itu qismatun dhiza, pembagian yang tidak adil jika demikian. Maka yang lain-lain hamba seperti kita tak boleh disembah. Wal ihsan, berbuat ihsan, ini adalah fi'il yang muta'addi, berarti tatkala maf'ul bihnya dihapus mencakup segalanya. Berbuat ihsan di dalam ibadah dan berbuat ihsan di dalam muamalah. Ibadah dalam artian kepada Allah, beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tak mampu dan memang tak mampu, maka kita beribadah dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ihsan kepada makhluk, memberikan berbagai jenis kebajikan. Kebajikan yang bersifat wajib, dan juga kebajikan yang bersifat mustahab. Baik. Dan hampir semua penafsir inti pembahasannya adalah demikian itu. Baik itu Ibnu Katsir ataupun Al-Qurtubi, dan yang sedikit sebelum Qurtubi yang sering dinukil juga oleh Qurtubi yaitu Imam Al-Baghawi, ataupun yang setelahnya yaitu Ibnu Katsir, demikian pula Al-Imam As-Sa'di. Inti pembahasannya adalah seperti tadi, dan ini sudah kita lewati. Wa qala ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan hendaknya kalian bersikap adil, karena sesungguhnya Allah mencintai keadilan, mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Qasata itu artinya adalah jaro, zalama yaitu curang dan zalim, itu qasato. Tapi kalau dikasih alif aqsato, wazan af'ala, ini adalah izalatu makana fi aslil fi'il. Kalau dalam pembahasan shorof, menghilangkan sesuatu yang di dalam asal fi'ilnya. Asal fi'ilnya apa? Qasato, yaitu berbuat curang, berbuat zalim. Aqsato berarti menghilangkan kecurangan. Berarti apa? Bersikap adil dan seimbang. Wa aqsitu, hendaknya kalian bersikap adil.
Apa makna bersikap adil di sini? Ayat ini tentunya bersifat umum, tetapi masuk di dalamnya adalah yang menjadi sebab pembahasannya. Al-Hujurat ayat ke-9 itu bicara masalah apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, terkait dengan masalah peperangan atau perbalahan atau persengketaan di antara dua kelompok dari kaum mukminin. Maka di antara keadilan yaitu memberikan kepada pemilik hak dia. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir dan yang lain-lain. Berarti apabila, kata beliau, pembahasannya terbagi dua sebenarnya, yaitu apabila perselisihannya itu kedua belah pihak sama-sama benar, cuma mungkin salah paham, maka hendaknya ditengahi, diadakan islah, karena dua-duanya sama-sama benar, cuma mungkin ada kesalahpahaman. Adapun kalau salah satu pihak itu benar dan pihak yang lain keliru, tapi masih mukmin, namanya tidak maksum mukmin, maka yang namanya keadilan di sini bukan semata-mata didamaikan, diislahkan, tapi yang namanya keadilan adalah yang terzalimi berhak mendapatkan hak dia. Yang berbuat zalim diambil sesuai dengan kadar kezalimannya itu. Mungkin dia merompak duit 100, duit 100-nya dikembalikan. Bukan cara keadilan adalah ya sudahlah setengah-setengah, 50-50. Tak boleh. Tatkala duit itu adalah milik satu pihak, berarti kembalikan duit itu. Jadi bukan keadilan yaitu adalah bagi dua duitnya, bukan. Apabila terbukti 100 itu adalah milik salah satu pihak saja, pihak yang lain yang merompak misalkan. Baik. Dan dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, di antara bentuk keadilan di sini yaitu makna wa'aqs itu yaitu la taqtatilu, yaitu sejak awal kalian kaum muslimin wajib berusaha untuk tidak saling berperang, tidak saling berbalah, tidak saling bertikai. Nah, itu adalah keadilan. Kenapa? Asal dari kaum mukminin itu dari al-aman, yaitu saling memiliki keamanan, merasa aman satu sama lain. Baik, maka apa? Tak perlu sejak awal itu bertikai, berperang, saling membunuh, saling memperebutkan sesuatu. Nah, dengan itulah terbentuk keadilan. Ini makna yang pertama. Jadi sejak awal memang jangan bertikai. Nah, makna yang kedua, kata beliau, dan ini yang paling ma'ruf di kalangan ulama yang tadi itu, apabila terjadi pertikaian, maka carilah keadilan di situ, tegakkan keadilan. Lihat case-nya seperti apa. Siapa yang dolim dan siapa yang terdolimi dan seterusnya. Kemudian di antara bentuk keadilan adalah apabila salah satu pihak setelah diadakan islah itu menyerang pihak yang lain, berarti pihak yang menyerang itu kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Faqatilul lati tabghi, perangilah orang yang pihak yang berbuat zalim tadi. Jadi terkadang keadilan itu justru dengan cara menumpahkan darah. Kenapa? Karena pihak yang sana yang memulai. Apabila disuruh berhenti tak mau, maka dengan itulah pemerintah diwajibkan, bukan diwajibkan, tapi apa? Di antara pelaksanaan kewajiban tadi, pemerintah perlu yang namanya tentara, perlu yang namanya polis. Karena terkadang orang yang jahat walaupun mukmin, tapi ada kan yang jahat, ada aja. Muslim yang samseng ada aja. Terkadang orang yang jahat itu dia tidak akan berhenti dengan Quran, dengan nasihat dari Quran tak berhenti, tapi dia berhenti setelah berhadapan dengan sultan. Baru tahu dia dikasih Quran tak kisah, dikasih tongkat baru oh iya kepala saya tak sekeras itu, baru tahu enggak. Menunjukkan di antara pola keadilan adalah memerangi pihak yang zalim. Itu juga bagian dari pelaksanaan keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Tayyib. Inna ini adalah harfu ta'lil di dalam pembahasan usul fikih dan tafsir, yaitu alasan, menunjukkan yang sebelumnya, yang setelahnya sebagai alasan terjadinya syariat itu. Kenapa kita bersikap adil? Di antara sebabnya adalah karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Bukankah kita mukmin? Kalau kita adalah kaum mukminin, kita wajib mencintai apa yang Allah cintai.
Tatkala Allah mencintai orang yang berbuat adil, maka kita wajib untuk memenuhi apa yang Allah cintai itu, yaitu kita juga bersikap adil. Tayyib, ilah itu banyak, alasan itu banyak. Di antara alasan bersikap adil adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, asal perintah itu sudah jadi alasan, yaitu kenapa Anda sholat? Karena Allah memerintahkan sholat. Tayyib. Kenapa Anda bersikap adil? Berarti karena Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil, karena ini perintah dari Allah. Tapi ada hikmah yang lain yang Allah sebutkan di sini, melampaui sekedar masalah wajib atau tidak wajib, tetapi yaitu di sini dicabar keimanan kita. Keimanan dari sisi apa? Kecintaan. Tatkala zat yang kita cintai ternyata dia mencintai keadilan dan mencintai orang yang adil, berarti kita juga apa? Juga berusaha untuk melakukan keadilan. Kita mewujudkan apa yang Allah sukai di dunia ini. Sebagaimana misalkan innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allah hanyalah merahmati dari para hambanya yang merahmati. Berarti di antara hikmah kenapa kita berbelas kasihan, suka menebarkan belas kasih sayang, misalkan kasih sayang dan belas kasihan, karena Allah mencintai itu, karena Allah merahmati orang yang demikian. Nah, itu di antara hikmah. Walaupun jelas yang namanya asal hikmah terbesar karena Allah memerintahkan kita untuk saling merahmati. Tapi hikmah itu banyak dan alasan itu banyak. Nah, di antara alasannya adalah bukan sekedar perintah dan larangan, tetapi yaitu bukti kecintaan kita. Tatkala kita tahu Allah mencintai orang yang adil, maka kita wujudkan keadilan itu. Ilahuna wallahu a'lam.